Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huzaifah Bararah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Badan Muria dari Provinsi Aceh. Kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu pada penerapan segitiga restitusi. Selama kegiatan ini, saya dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Yasir SPD MM selaku fasilitator dan Ibu Lisa Wahyuni SPD selaku pengajar praktik. Segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh siswa. Konsep ini bertujuan untuk membantu murid atau anak memahami konsep restitusi lebih dalam. Restitusi tidak hanya berarti hukuman atau sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh murid, tetapi juga suatu kesempatan untuk belajar dari kesalahan tersebut. Dengan demikian, segitiga restitusi memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk merespon tindakan yang tidak pantas dan mengubahnya menjadi peluang pembelajaran. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, ini menunjukkan adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah persepsi anak yang merasa gagal akibat kesalahan menjadi seorang yang dapat berhasil. Guru atau orang tua harus mampu meyakinkan anak bahwa kesalahan adalah bagian dari pengalaman manusia dan mereka juga pernah melakukan kesalahan yang serupa. Langkah yang kedua yaitu validasi identitas yang salah. Konsep ini melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak yang menyebabkan kesalahan. Setiap tindakan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, selalu memiliki maksud tertentu menurut teori kontrol. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih memahami alasan dibalik tindakan tersebut dan memberikan anak rasa pengertian. Ini penting untuk membantu anak merasa dipahami dan diterima, sehingga mereka lebih terbuka untuk belajar dari kesalahan mereka. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan langkah kedua, anak akan lebih siap untuk terhubung dengan nilai-nilai yang mereka percayai, atau akan mulai berubah menjadi orang yang mereka inginkan. Guru atau orang tua dapat membantu anak dalam merancang gambaran masa depan mereka dan tetap terfokus pada tujuan mereka, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kasus yang pertama, Maulina yang sering menggunakan seragam yang salah. Mari kita lihat videonya. Ibu dapat kabar dari teman-teman bahwasanya kakak memakai seragam tidak sesuai aturan. Ibu tahu kakak pasti punya alasan tertentu. Kira-kira apa alasannya, Nak? Menurut saya basah. Saya lupa mengangkatnya, Bu. Iya, kakak lupa mengangkat baju di jemuran. Baik. Nah, kira-kira dengan pelanggaran itu keyakinan kelas mana yang kakak langgar? Disiplin berpakaian. Disiplin berpakaian. Selanjutnya, untuk tidak melanggar lagi, hal apa yang bisa kakak lakukan? Saya akan menulis di buku supaya mengingatnya. Iya, mantap. Nah, nanti hari ini kakak silahkan tulis dan tempel aturannya supaya tidak terlupakan. Ibu yakin kakak bisa untuk melakukan itu. Untuk besok silahkan gunakan seragam sesuai dengan aturan. Baik, terima kasih.
saya tidak akan melanggar peraturan sekolah lagi. Kasus kedua, Saskia si tukang makan di kelas pada saat pelajaran sehingga mengganggu konsentrasi belajar teman-temannya. Ayo kita lihat videonya. Kak Saskia, kakak tahu kenapa ibu panggil ke sini? Kenapa kak kira-kira? Karena saya makan di kelas. Iya, kemarin ibu dapat laporan dari teman-teman bahwa teman-teman terganggu dengan kakak makan di kelas. Sekarang ibu yakin kakak pasti punya alasan. Kira-kira kenapa kakak makan di kelas, nak? Karena ibu saya malas. Berarti kak Saskia belum sarapan? Iya. Dengan makan di kelas, kira-kira keyakinan kelas mana ya kakak langgar, nak? Saya melanggar disiplin belajar. Iya. Kakak telah melanggar keyakinan kelas dengan tidak disiplin di jam pelajaran. Untuk menghindari itu, kira-kira apa yang bisa kakak lakukan? Saya akan meminta maaf ke teman-teman. Dengan meminta maaf kepada teman. Dalam hal itu, apakah perlu ibu dampingi kakak? Tidak usah selesai di situ. Baik. Berarti kakak harus meminta maaf kepada teman-teman. Sekarang silahkan kembali ke kelas dan minta maaf kepada teman-teman ya kak. Nama saya Saskia Firjani. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan meminta maaf ke teman-teman. Terima kasih. Salam guru hebat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.